Silakan, Mas. Iya, Pak. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa ya? Saya Dimas Setia Pak, biasanya dipanggil Dimas. Oh, panggilannya Mas Dimas gitu ya. Iya. Dari rumah ke sini naik apa? Saya kesini naik sepeda motor Sepeda motor. Diantar apa sendirian ke sini? sendiri Pak. Sendiri. Jadi untuk Mas Dimas sekarang ini biasa sehari-hari apa yang dilakukan? Kalau saya sekarang ini lagi kuliah. Oh, lagi dulu. Kalau boleh tahu di mana? Saya kuliah di Universitas PGRI atau Oh, di PGRI Jalan Jawa itu ya. Jalan tempat berapa? saya masih belajar. Sekarang masih. Baik, bagaimana keadaan Mas Dimas untuk sekarang ini? Keadaan saya sangat kecewa dan Sangat kecewa dan kenapa? Baik Mas Dimas, apakah sebelumnya pernah melakukan konseling? belum pernah Pak. Ini pertama kali saya melakukan konseling. Oh, jadi ini pertama kali Mas Dimas melakukan konseling. Iya. Baik Mas Dimas, dalam sesi konseling itu mempunyai dua asas, yaitu yang pertama asas keterbukaan dan yang kedua ini asas kerahasiaan. Dan untuk asas keterbukaan ini merupakan kewajiban Mas Dimas, yaitu menceritakan apa yang menjadi keluh kesah Mas Dimas sehingga Mas Dimas ini datang ke konselor dan menceritakan itu memang sejujur-jujurnya dari hati nurani Mas Dimas sendiri. Real. Dan untuk asas kerahasiaan ini merupakan kewajiban saya sebagai konselor untuk menjaga kerahasiaan Mas Dimas. Jadi saya itu tidak boleh untuk menceritakan apa-apa mengenai Mas Dimas. Tentang Mas Dimas ini saya tidak boleh untuk menceritakan baik ke teman ataupun ke siapapun. Jadi hanya di antara saya dan Mas Dimas saja yang mengetahui tentang Mas Dimas ini. Dan dalam konseling ini kita mempunyai kontrak konseling, yaitu waktu. Jadi dalam konseling ini saya mempunyai waktu 30 menit. Apakah dengan waktu ini Mas Dimas bisa? Kalau saya sendiri dalam waktu 30 menit ini tidak bisa Pak. Soalnya saya ini baru pertama kali melakukan konseling. Jadi kalau begitu Mas Dimas mau berapa durasi yang diinginkan Mas Dimas sebagai pembuka konseling pertama ini? Kalau boleh saya minta waktu 10 menit apakah bisa? Oh, kalau untuk waktu segitu bisa Mas, sangat bisa. Baik Mas Dimas, apakah sesi konseling ini bisa kita mulai sekarang? Bisa Pak. Oke, kalau begitu hati Mas Dimas ini merasakan suatu hal yang merasa kecewa. Kalau boleh tahu, coba ceritakan kenapa Mas Dimas kok bisa kecewa. Untuk saat ini saya kecewa Pak. Soalnya nilai saya ini di dalam ujian semester 4 ini turun dan jelek sekali Pak. Dan saya berasumsi bahwa saya ini sangat bodoh. Oh, jadi dengan nilai jelek itu Mas Dimas merasa diri Mas Dimas ini bodoh gitu ya. Iya Pak. Namun kalau demikian, apakah bodoh tersebut bisa dibuktikan? Apa dengan bukti apa Mas Dimas menganggap bahwa Mas Dimas ini merasa bodoh? Yaitu Pak, dengan nilai saya yang jelek dan turun. Dengan nilai yang jelek kan turun. Ya memang menurunnya nilai itu ya mungkin sangat mengecewakan gitu ya. Namun bagaimana nilai-nilai Mas Dimas yang sebelumnya ini, nilai semester sebelumnya? Kalau nilai saya sebelumnya itu sangat bagus Pak.
naik terus dari awal sampai semester 3. Namun semester 4 ini nilai saya nggak tahu kenapa kok bisa turun, bisa jelek gitu. Kalau boleh tahu Pak Dimas sendiri bagaimana tanggapan Mas Dimas sendiri mengenai turunnya nilai Mas Dimas? Kenapa kok bisa turun? Ya saya pikir karena saya tidak pernah fokus dalam kuliah dan untuk mengerjakan tugas-tugas itu saya terlalu lalai, sehingga waktu pengumpulannya itu tidak tepat. Oh, berarti bagaimana? Coba ini saja kita mengingat bersama, kita rasakan bersama apakah nilai jelek kita selama semester ini menjadi tanda bahwasanya kita itu bodoh. Dengan nilai-nilai sebelumnya padahal nilai kita itu bagus. Apakah kamu masih beranggapan diri bodoh? Kalau saya tidak, tapi saya lihat dengan nilai itu, saya itu merasa saya gagal gitu dalam kuliah. Oke, memang ya menurunnya nilai ini merupakan apa ya? Kalau kita rasakan itu ya memang merupakan suatu kegagalan. Namun apakah dalam kegagalan itu bisa kita ambil pelajaran? Bisa ya. Jadi bagaimana pemikiran Anda sekarang? Apakah Anda masih menganggap diri Anda ini bodoh dengan nilai jelek atau gimana? Untuk saat ini saya sudah mengurangi kata-kata bodoh dalam diri saya. Nah, kalau begitu itu merupakan pikiran, gitu ya, pikiran yang baik lah. Jadi kita renungi. Kalau nilai jelek itu menjadi tanda kita bodoh, kalau nilai buruk itu, kalau nilai bagus itu ya tidak. Jadi apakah masih berpikiran Mas Dimas ini bodoh atau sebetulnya Mas Dimas ini tidak? Ya tidak gitu Pak. Soalnya saya itu nilai jelek karena saya tidak fokus belajar dan tidak mengumpulkan tugas-tugas dengan tepat. Jadi mungkin itu berpengaruh dalam nilai saya, sehingga semester 4 ini saya mendapatkan nilai jelek dan sangat bodoh. Oke, jadi ya kita selalu berpikir bersama gitu ya. Kita berpikir, jadi bahwasanya segala sesuatu itu bisa diambil pelajaran gitu. Dan diambil pelajaran untuk kedepannya. Jadi sekarang ini kita ambil pelajaran untuk kedepannya agar supaya lebih baik. Oke, Mas Dimas, tadi Mas Dimas sudah cerita mengenai masalah Mas Dimas dan saya sudah memberikan sedikit pemikiran dan bagaimana keadaan Mas Dimas itu sekarang ini. Misalkan kecewa Mas Dimas itu tadi di skala 10, kalau sekarang di skala berapa Mas Dimas? Untuk sekarang saya sudah lega, dan untuk tingkat kecewaan saya yang tadinya 10 sekarang menurun menjadi 6. Oke, syukurlah kalau begitu. Dan bagaimana, apakah konseling hari ini bisa dilanjut, apakah bisa diakhiri Mas Dimas? Untuk saat ini bisa diakhiri Pak, karena saya sudah lega. Oke, kalau begitu apakah untuk lain waktu kita bisa mengadakan konseling kembali, bisa melakukan pertemuan kembali? Bisa Pak, saya akan kembali lagi ke sini tak esok atau kapan. Nanti saya akan menghubungi kamu. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Dimas. Semoga Mas Dimas ini keadaannya bisa membaik seperti tahun-tahun kemarin. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Dimas.
Kalau boleh tahu nama masnya siapa? Nama saya, nama lengkap saya itu Ali Siap. Biasanya sehari-hari itu dipanggil Ali. Oh, Mas Alwi. Di sini ke sini Mas Alwi ini naik apa? Saya kesini, yang rumah kesini itu sepeda motor. Kalau boleh tahu di antara orang tua apa naik sendiri? Kebetulan tadi pas orang tua sibuk, jadi saya datang ke sini itu sendirian. Rumahnya Mas Alwi jauh? Apakah jauh rumahnya Mas Alwi dari tempat saya? Kalau rumah saya ke tempat Bapak ini perkiraan 30 menit, Pak. Rumah saya itu ada di daerah Pamuji, Kecamatan Pamuji. Untuk kegiatan saat ini apa? Kuliah apa kerja Mas Alwi? Kebetulan untuk sekarang ini saya bekerja. Kerja saya itu di PT Pertamina. Kalau boleh tahu keadaan Mas Alwi ini gimana? Jadi begini Pak, saya itu di kerja di Pertamina itu Pak. Saya itu ya masuknya aja gitu. Kalau sudah waktu misalkan kan ada apa istilahnya itu gajian ada beberapa kerja, ada waktunya juga gajian. Jadi kalau sudah teman saya apa waktunya sudah selesai, jadi saya yang ganti Pak. Namun saya itu ini berhenti kerja di Pertamina itu Pak. Soalnya pas waktu itu sekarang ini Pak, saya itu disuruh sama teman-teman entah kenapa gitu. Padahal saya rasa saya tidak melakukan kesalahan apapun pada teman-teman gitu. Teman saya, sebagai teman-teman itu ada yang menyusul saya, sehingga saya rasa itu ingin berhenti Pak di kerja di Pertamina. Apakah sebelumnya Mas Alwi pernah melakukan konseling? Untuk sebelumnya kebetulan belum sama sekali Pak. Jadi hari ini merupakan hari pertama saya melakukan konseling. Pertama kali Ya, pertama kali. saya boleh menjelaskan tentang konseling. Oh, baik Pak, silakan. Konseling itu ada dua Mas Alwi, ada dua asas. Yang pertama itu keterbukaan. Jadi Mas Alwi itu bisa terbuka dengan saya, bisa meluapkan maksudnya, pokok bebas sudah terbuka sama saya. Yang kedua asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu saya itu bisa menjaga kerahasiaan sampean. Tenang saja pokok saya itu bisa menjaga kerahasiaan Mas Alwi. Oke, kalau begitu saya terima asas. Dalam ini saat ini sampean kan baru pertama kali konseling. Apakah untuk waktu 30 menit bisa? Kalau untuk sebagai pertemuan, bagaimana kalau kita cukupkan 10 menit saja? Karena dengan 10 menit ini ya mungkin saya bisa berpikir lebih sedikit berpikir untuk kemajuan. Jadi Mas Alwi kita 1 menit ini. Ya mungkin sekitar 10 menit ini insya Allah cukup. Kalau masih awalan 10 menit itu bisa Mas Alwi. Oke, terima kasih. Jadi tadi sampean sempat bilang kalau dimusuhi sama teman kerjanya sampean. Nah, itu awal dari permusuhan itu gimana? Apakah bisa
saya nggak berani bertanya gitu Pak. Soalnya pas saya tanya itu takutnya gimana gitu Pak. Kalau dengan bosnya sendiri sampai Mas Abis pernah bertemu langsung? Kalau sama bos Pertamina ini untuk selama kerja ini masih belum Pak, soalnya masih 5 bulan gitu. Jadi kalau boleh saya sampaikan, kalau bisa Mas Alwi itu lebih banyak-banyak berkumpul sama rekan kerja biar mengurangi rasa-rasa permusuhan itu. Jadi itu yang seharusnya saya lakukan ya. Iya Mas Alwi. Jadi Mas Alwi jadi saat ini dalam konseling ini perasaan seorang Mas Alwi itu skala dari 10. Jadi ya syukur Pak dengan Bapak ini yang saya rasa itu rasa ingin keluar dari pekerjaan itu yang setelahnya rasa itu satu dan setelah itu ya sekarang ini agak bimbingan yang perbedaan dari skala 4. Ya alhamdulillah baik. Untuk sesi konseling ini masih dilanjut apakah bisa diakhiri? Ya mungkin untuk teman hari ini karena saya rasa kebimbingan rasa apa dulu saya dari keluar kerjaan dan sekarang ini kebimbingan Jadi apakah nanti ada sesi konseling lagi atau cukup sampai sini Pak? yang mungkin untuk meminimalisir rasa terbunuh lagi yang mungkin kita ada sesi kasih lagi Pak, kita minggu depan mungkin atau kapan gitu Pak. Nanti saya coba untuk hubungi Bapak dari Baik, saya tunggu kabar dari Mas Alwi. baik kalau begitu terima kasih Pak. Semoga apa yang menjadi bantuan pemikiran Bapak ya bermanfaat bagi saya Pak. Baik Mas Alwi, dan semoga pemikiran Mas Alwi untuk berhenti kerja itu menghilang. Jadi yang saya sarankan itu dipakai sama Mas Alwi.